disarengan ku Nabiullah Khidir di Irak. Waktu Said Abdul Qadir calik di Tegalan Irak, anjeunna disumpingan Kanjeng Nabi Khidir alaihi. Sareng teras Kanjeng Nabi Khidir nyarengan calik di Irak kenging sawatara lami. Saur Nabi Allah Khidir, upami salira palai disarengan ulah nyulayaan, margi ari nyulayaan eta sok matak papisah. Sabarantos kitu Kanjeng Nabi Khidir mulih mung janji ka Said Abdul Qadir bade ngalongokan sataun sakali. Ari Said Abdul Qadir calik dina tempat paneduhan Kanjeng Nabi Khidir. Sataun sakali sok dilongokan kan kenging 3 tahun. Menkobah yang keenam menjelaskan tentang di mana pada saat Said Abdul Qadir duduk di Tegalan Irak atau di lapangan. Pada waktu itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani duduk di Tegalan Irak, lalu didatangi oleh Nabiullah Khidir alaihi salam. Beliau berjanji, Nabiullah Khidir, kepada Syekh Abdul Qadir bahwa beliau akan datang setiap 1 tahun sekali menjenguk atau sowan ya, kepada Tuan Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Ya. Nah, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dihadiri atau didatangi oleh Nabiullah Khidir itu sebanyak 3 kali selama 3 tahun berturut-turut, yaitu selama 3 tahun berturut-turut. Berapa lama? Dalam beberapa sejarah, dalam beberapa keterangan ada yang mengatakan 25 tahun Said Abdul Qadir Jailani mengasingkan diri. Tuh. Allahumma ansurna bihadir ridwana alaihi wa amiddana bil asrari allati awdataha ladayhi. Alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyidin khalisna minal balwa ya Allah. Mankobah ketujuh nyarioskeun ibadahna Said Abdul Qadir. Dawan Syekh Abu Abdullah Muhammad Al-Khirawi, jisim kuring ngarencangan Said Abdul Qadir kenging 40 tahun. Dina lepet sakitu anjeuna sok netepan subuh ku wudu Isya. Upami anjeuna parantos netepan Isya teras lebet ka pangkeng, teras nyepen di pangkeng dugi ka subuh. Malah sok sering pisan bangsa-bangsa raja anu bade nepangan ka anjeuna upami wengi mah tara tiasa nepangan, kapaksa sok ngarantosan dugi ka subuh. Dawan Syekh Muhammad Al-Khirawi, hiji wengi jisim kuring nyarengan ka Said Abdul Qadir henteu mendak sakerjep-kerjep acan. Ari damelna sonten kene netepan sunnah. Ari kawenginakeun teras zikir. Ari parantos ngalangkungan saperti luna wengi teras ngaos al-muhitur rabbus syahidul hasibul fa'alul khallaqul khaliqul bari'ul musawwir. Tidinya salirana beki alit
dongkap ka alit pisan henteu lami salirana ngageungan deui saperantos tadi. Ari parantos ageng teras salirana ngajungjung beuki luhur dugi kales teu katingali. Ari parantos labi jol deui sumping teras ngadeg deui netepan sareng kalintang lamina dina sujud. Kitu bae damelna dugi kadua pertiluna wengi. Ari parantos langkung 2/3 wengi teras ngadep ka kiblat ngaos tirang-tirang doa tidinya jol cahaya nyorot ka anjeuna dugi ka anjeuna henteu katingali salirana kabuleun ku eta cahaya sareng ka kuping teu liren-reren anu uluk salam ka anjeuna dugi ka bijil panjang. Selanjutnya yang ketujuh, mengkobah yang ketujuh menjelaskan tentang bagaimana ibadah daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kebiasaan beliau itu, Tuan Syekh Abdul Qadir, beliau selalu melaksanakan sholat subuh itu dengan wudhu isya. Jadi wudhunya itu dari sholat isya tahan sampai subuh. Kalau kita malah iya baru juga tadi udah ya kendor bahasa gitu ya. Lalu kemudian sebelum menyampai larut malam masih sore kayak gini nih, waktu-waktu seperti ini beliau sering melaksanakan sunnah-sunnah, sholat sunnah, zikir. Lalu berzikir. Dalam berzikir itu lama kelamaan badannya itu makin kecil. Makin kecil menurut Syekh Muhammad Al-Hirawi, karena beliau mendampingi Sultanul Aulia pada saat itu berzikir dan tidak pernah menemukan satu detik pun terpejam matanya. Jadi nggak tidur. Tuan saya itu tidak pernah tidur malam hari. Gitu. Dia berzikir sampai badan itu hilang. Lalu kemudian timbul lagi, besar lagi seperti biasa. Nah setelah besar, sambil zikir itu terbang. Naik. Makin lama makin hilang. Kalau kita makin lama hilang tidur. Makin lama makin tidur. Kalau kata Pak Samsudin, makin lama makin bobo. Jadi kita berbeda. Ya kita mah apa? Kalau beliau itu sopan nih Pak Aulia kelasan. Ketika berzikir terus dia hilang, lalu ada lagi dan sedang berdiri melaksanakan salat dan lama sekali dalam sujud. Nah, ketika sujud tersebut setelah selesai salam, lalu dia banyak membaca doa dan dalam ketika berdoa muncullah cahaya-cahaya yang di dalam cahaya tersebut terdengar oleh Syekh Muhammad Al-Hirawi banyak sekali yang mengucapkan salam kepada beliau. Kalau kita mah assalamualaikum dekat saya jenah gitu sekabur orang kita udah lari ya kosak gitu ya kosak tahunya mati tikus di kardus. Iya, kalau ada yang mengucapkan salam sampai datang terbit fajar. Begitu setiap malam selama beliau mendampingi atau menghadiri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selama 40 tahun menjadi pendamping beliau. Ya mudah-mudahan ini semua menjadi contoh bagi kita. Ya minimal kita maya sholat malamnya jangan ditinggalkan. Ya salah satu kunci sukses yang waktu itu saya pernah ngomongnya. Salah satu di antaranya adalah kita harus banyak mengurangi tidur. Jangan terlalu banyak tidur. Kalau punya hajat gede, ya punya pengabutuh loba, ya, cita-cita pengen tercapai, kurangin tidur. Artinya kurangin tidur kalau kata Mama Zen Azainia dulu, dia bilang
cepat tidur, cepat bangun. Cepat tidur, cepat bangun itu tidur lebih awal, bangun juga lebih awal. Artinya kalau tidur jam 9, jam 10, bangun jam 2 atau jam 3. Nggak jadi masalah. Lalu melaksanakan sholat malam tahajud. Ya walau ini, walau hanya 2 rakaat, ataupun hanya rakaatan, ataupun hanya 1 rakaat sholat witir, laksanakan sholat malam supaya apa? Tercapai dan terkabul doa. Saya pernah mengutip, saya pernah nulis di satu status, saya bilang bahwa kunci daripada ilmu itu adalah riyadhah. Keutamaan daripada ilmu itu adalah riyadhah. Tapi ada yang lebih utama daripada riyadhah, yaitu istiqomah. Jadi setelah riyadhah lalu istiqomah. Istiqomah apa? Mengerjakannya. Jangan salat malamnya, hajatnya gede, salat malamnya cuma seminggu. Ada juga yang hajatnya sudah terselesaikan, salatnya ditinggalkan. Hajatnya sudah terselesaikan, wiridnya ditinggalkan, sholawatnya ditinggalkan. Itu. Dan lalu kunci yang berikutnya daripada kunci sukses, kita mencontoh daripada guru-guru kita. Cari guru itu yang mabruk, ya, guru yang bisa menjadi suri tauladan bagi kita. Itu mengingat semuanya di sini. Alhamdulillah kita dibimbing adanya Padepokan Cimande Nursalam menjadi sebuah wadah bagi kita, ya, bukan saja hanya pengajiannya, bukan saja hanya pencak silatnya, seni budayanya, tapi juga kita mengolah batiniah kita, mengolah keimanan kita di sini. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita sama-sama doakan guru kita Kang Rusdi dan Kang Ojos, ya, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, amin, diberikan keberkahan oleh Allah dalam ilmu yang bermanfaat dan terus untuk mengajarkan kita, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi demikian mengkobah ke-6 dan ke-7 penjelasan bagaimana Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh minimal 1%-nya saja, ya. Allahumma ansurna ta'ati ridwani alaihi wa amidana bil asrar allati awdataha ladai alal kafi salatullah ala sami salamullah bil mu'ayyidin khalisna minal balwa ya Allah wa kasbil qurubi wa ghufranil dunubi bi jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.